Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan di masa pandemi ini yang begitu sulit untuk kita jalani. Karena begitu banyak ketidakpastian dalam hidup. Di dunia ini banyak ketidakpastian. Seperti misalnya di Afghanistan, tiba-tiba presidennya kabur, lantas masuk Taliban yang terkenal kejam dan suka menyiksa perempuan dan anak-anak dan membunuh-bunuhi orang. Nah, ini suatu yang tidak pernah dibayangkan oleh rakyat Afghanistan. Lalu Amerika yang tadinya melindungi mendadak cabut tentaranya sehingga kacau. Dan kesusahan demi kesusahan banyak terjadi. Di Indonesia atau dimanapun di dunia ini, semua yang ada di bumi, semua penuh ketidakpastian. Karena pengkhotbah mengatakan, semua yang di kolong langit itu suatu kesia-siaan. Seperti kita menjaring angin. Kita kaya, ada kesulitannya sendiri. Kita miskin, ada kesulitannya sendiri. Kaya, mungkin keluarganya berantakan. Mungkin istrinya selingkuh. Mungkin suaminya selingkuh. Miskin, mungkin anaknya jadi kurang ajar karena melihat bapak mamanya miskin. Tidak memandang orang tua. Saudara kandung berebutan pacar. Ribut. Sampai saling dendam, saling tidak bicara. Semua berlomba-lomba mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita. Saya bacakan satu ayat dari Mazmur 91. Itu ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini kuncinya. Tuhan akan menjaga semua anak-anaknya dengan caranya sendiri. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana percayanya? Percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Percaya bahwa Tuhan itu mampu. Percaya bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Percaya bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, sehingga dia mampu melakukan segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan menguasai hari depan. Ini Bapak Ibu yang harus kita pegang. Nah, kita baru bisa percaya kalau kita punya iman. Iman, percaya. Tapi percaya kita harus taat. Kalau kita hanya bilang dalam mulut kita percaya, tapi kita tidak taat kepada firman Tuhan, percuma. Karena Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya, kalau kita bilang kita beriman, percaya kepada Tuhan, tapi kita takut dan tidak taat untuk melaksanakan perintahnya atau firman-Nya, semua akan sia-sia. Kenapa kita harus percaya kepada firman-Nya dan harus melakukan dan taat kepada firman-Nya? Kenapa? Karena firman Allah adalah firman yang hidup.
Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar bacaan, tapi firman Allah adalah kalam hidup. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Ini bisa saya buktikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalau Bapak Ibu bisa ada waktu, coba baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia adalah terang dunia. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kalau kita khawatir percuma. Khawatir boleh, tapi harus punya iman bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang melindungi, yang menjaga. Ya. Saya bacakan lagi Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Maksudnya perisai menjaga kita dengan perisai daripada serangan kuasa gelap. Tembok memagari kita dari serangan maling atau penipu atau apapun. Jadi Bapak Ibu percaya, itu yang penting. Ya, sampai di sini, nanti kita bahas dalam episode berikutnya lagi. Jangan lupa klik and subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang bisa bermanfaat untuk melakukan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sampai ketemu lagi.